Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Rama Alfiah dengan NPM 2413031015. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Hoirunisa dengan ujung NPM 19. Izin memperkenalkan diri, nama saya Susanti dengan ujung NPM 34. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video mengenai transaksi mata uang asing khususnya di pengakuan dan pengukuran. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Pada video kali ini kami akan membahas tentang transaksi mata uang asing khususnya di pengakuan dan pengukuran. Di video kali ini kita akan belajar tentang krus, selisih krus, serta contoh perhitungannya. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Teman-teman, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang menggunakan mata uang negara lain selain rupiah. Contohnya seperti dolar Amerika, euro, dan yen Jepang. Misalnya, perusahaan di Indonesia membeli barang dari Amerika dan membayarnya dengan uang dolar. Karena menggunakan mata uang asing, perusahaan harus mengubah nilai mata uang tersebut ke dalam rupiah menggunakan kurs. Apa sih itu krus? Nah, krus adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Contohnya, 1 US dollar sama dengan 17.684 rupiah. Artinya, 1 US dollar sama dengan 17.864 rupiah. Pengakuan awal dilakukan saat transaksi pertama kali terjadi. Transaksi dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Contohnya, PT Maju membeli laptop dari Amerika sebesar 500 US dollar. Kurs saat transaksi adalah 17.684 per dolar. Maka perhitungannya 500 dikali 17.684 sama dengan 8.842.000. Jadi nilai pembelian yang dicatat oleh perusahaan adalah 8.842.000 rupiah. Maka jurnal sederhananya debit persediaan barang yaitu 8.842.000 rupiah, kredit utang dagang 8.842.000 rupiah. Artinya perusahaan memiliki utang sebesar 8.842.000 rupiah. Teman-teman, nilai tukar mata uang bisa berubah setiap hari. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran kembali saat pembayaran dilakukan. Saat kurs dolar naik, maka perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak saat membayar utang. Kondisi ini disebut rugi selisih kurs. Sebaliknya, jika kurs dolar turun, maka perusahaan akan membayar lebih murah. Nah, kondisi ini disebut dengan keuntungan selisih kurs. Selisih kurs sangat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, terutama perusahaan yang sering melakukan transaksi internasional. Ada beberapa jenis transaksi mata uang asing. Yang pertama, pembelian impor, yaitu membeli barang dari luar negeri. Nah, yang kedua ada penjualan ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri dan menerima pembayaran mata uang asing. Dan yang ketiga, utang serta piutang valuta asing atau falas. Perubahan kurs juga dapat mempengaruhi perusahaan dan perekonomian. Jadi, kalau dolar itu naik, maka barang impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, perusahaan eksportir bisa mendapatkan keuntungan lebih besar ketika nilai dolar itu naik. Contohnya, sebuah toko elektronik di Indonesia membeli handphone dari luar negeri menggunakan dolar. Saat dolar naik, harga handphone juga bisa ikut naik. Karena toko harus membayar lebih mahal kepada pemasok luar negeri. Nah, itulah salah satu contoh dampak transaksi mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang menggunakan mata uang negara lain. Transaksi tersebut dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Dan perubahan kurs dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Sekian video dari kelompok kami, semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.